Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Sri Hartati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Benda tegar itu apa sih? Benda tegar adalah benda yang jika dikenai gaya dan kemudian gayanya dihilangkan, maka bentuk dan ukurannya tidak berubah. Tentu saja, gaya yang bekerja pada benda tersebut besarnya dalam batas kewajaran, sehingga pengaruh gaya tersebut tidak mengakibatkan kerusakan pada benda yang dikenainya. Kapan ya benda tegar dikatakan setimbang? Jadi benda tegar dikatakan setimbang ketika memenuhi dua syarat. Syarat benda dikatakan setimbang yang pertama adalah resultan gaya yang bekerja pada sistem harus sama dengan 0. Hal ini sama dengan syarat kesetimbangan untuk partikel, yaitu dalam setiap komponen apapun resultan gaya harus sama dengan 0. Nah, ini sering kita sebut dengan kesetimbangan partikel. Kemudian, syarat yang kedua adalah benda tidak boleh mengalami rotasi atau berputar. Ini artinya, resultan momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Atau disebut dengan kesetimbangan rotasi. Nah, penting untuk dicatat bahwa benda tegar yang berada dalam keadaan setimbang tidak harus diam. Ia boleh bergerak, tetapi kecepatan translasi dan kecepatan sudutnya harus tetap. Selanjutnya adalah titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel, di mana setiap partikel memiliki berat. Nah, resultan seluruh berat partikel di dalam benda itu disebut sebagai berat benda. Berat benda yang bekerja melalui satu titik tunggal itulah yang disebut dengan titik berat atau titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik beratnya hampir berimpit dengan pusat massanya. Nah, jenis-jenis kesetimbangan itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah kesetimbangan dinamik, yaitu kesetimbangan yang terjadi pada benda yang bergerak baik secara translasi, linear maupun secara angular. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik yaitu kesetimbangan yang terjadi pada benda yang betul-betul dalam keadaan diam. Nah, kesetimbangan statik ini sendiri terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Jadi jika gaya pengganggunya hilang, maka benda akan kembali pada keadaan semula. Contohnya, kelereng yang ditaruh di dasar mangkuk setengah lingkaran. Ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya menjadi naik. Namun ketika gangguan itu dihilangkan, maka posisi kelereng akan kembali ke dasar mangkuk. Kemudian kesetimbangan statik yang kedua adalah kesetimbangan labil.
kesetimbangan labil ini ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Jadi ketika gaya pengganggunya dihilangkan, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Contohnya misalkan kelereng yang diam di puncak mangkuk setengah lingkaran yang terbalik. Jadi ketika kelereng diberi gangguan, maka kelereng tersebut akan jatuh ke bawah dan tidak bisa kembali ke posisinya semula. Posisinya tadi di puncak mangkuk. Kemudian kesetimbangan yang statik yang ketiga adalah kesetimbangan indiferen atau netral. Kesetimbangan indiferen ini ditandai dengan tidak berubahnya letak titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gangguan atau diberi gaya. Contohnya ketika kelereng berada di atas lantai. Jadi ketika kelereng diberi gangguan, maka posisinya akan bergeser. Namun titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal. Nah, penerapan kesetimbangan benda tegar dan titik berat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada penjual buah yang memikul buahnya, yang menggunakan pemikul buah. Biasa juga ini dipakai oleh penjual cobek. Kemudian pada lampu lalu lintas. Nah, kemudian pada konstruksi jembatan dan banyak yang lainnya. Oke, sekian materi kesetimbangan benda tegar dan titik berat beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.